Terima kasih pemirsa Anda kembali bersama kami dan kita di segmen Market Buzz masih akan berbincang bersama dengan analis PT Kanaka Hita Solvera, ada Mas Andika Cipta Labora. Berikut adalah saham rekomendasi atau saham pilihan dari Kanaka Hita Solvera yang sudah kami rangkum dalam grafis berikut ini. Ada Jasa Marga dengan support 3.430, resisten 3.570. Asa support 1.035, resisten 1.200. PTPP support 530, resisten di 660, Wika support 468, resisten di 610, semua direkomendasikan buy. Menarik nih saham pilihannya Mas Andika. Saya tertarik untuk emiten-emiten konstruksi, PTPP dan Wika. Wika kalau nggak salah ini rilis kinerja kuartal 1 2023 itu rugi ya? Iya, Apa yang Mbak. menarik dari Memang Wika? kalau kita lihat itu emiten konstruksi masih membukukan kinerja negatif pada kuartal 1 tahun 2023 ini. Namun kalau saya lihat secara teknikal itu Wika itu kemarin adanya peningkatan volume ya pembelian dan juga dia sudah berada di area demand di dekat supportnya, sehingga memang untuk Wika sendiri secara Elliott Wave ini sedang berada di akhir wave B dari 4-nya, sehingga memang untuk Wika sendiri berpeluang untuk mengalami rebound dan menguat kembali secara teknikal itu ke level 620 hingga 630 Mbak untuk membentuk wave C dari wave 4. Oke, nanti setelah 620 sampai 640 baru kita berbicara target selanjutnya, tapi itu yang akan dicapai dalam waktu dekat menurut Anda gitu ya? Betul Mbak, untuk terdekat dulu. Oke, saat ini Wika di 525 penutupan perdagangan kemarin dan support yang Anda berikan di 468. Kalau tembus 468 cut loss dulu. Betul Mbak, kalau untuk trading memang kalau jebol support dari 468 ada kecenderungan untuk Wika itu turun lagi ya ke 430 sampai 440. Oke, diselimuti sentimen negatif untuk BUMN karya, justru dari Kanaka Hita merekomendasikan ini peluang untuk masuk di Wika ya? Iya Mbak, untuk jangka pendek, untuk trading jangka pendek, Jangka pendek bisa digunakan trading. untuk momentum ya Mbak. Menggunakan momentum pelemahan yang terjadi untuk Wika. Kalau PTPP bagaimana strateginya? PTPP sama Mbak, pada perdagangan kemarin juga ya mengikuti pergerakan Wika ya 11-12. Dia itu Mbak sudah rebound ya, rebound dari area demand-nya atau supportnya di 530, kemarin dia rebound ke 580, disertai juga volume yang membesar seperti itu. Dan juga kalau saya lihat PTPP ini untuk jangka pendeknya bisa lagi kembali ke 670 Mbak untuk target jangka pendeknya. Oke. Dari secara garis besar memang masih downtrend ya Mbak untuk sektor konstruksi, tapi untuk jangka pendek bisa kita gunakan untuk trading jangka pendek seperti itu Mbak di emiten sektor konstruksi. Saat ini 580, apakah kita tunggu dekat-dekat 530 yang merupakan support atau boleh mulai cicil untuk yaitu tadi garis bawahi pemirsa, ini hanya untuk trading jangka pendek. Bisa kita gunakan aksi buy on weakness Mbak. Kita buy on weakness ya. Jadi 580 jangan buru-buru. Betul Mbak. Bisa kita antri di 570, 560 seperti itu Mbak. 570, 560 untuk antri masuk di PTPP, cut loss jika tembus di bawah 530. Betul Mbak. Oke, trennya masih turun tetapi untuk trading ada peluang kenaikan ke 660 ya. Betul Mbak, ke level 670 hingga 680. Baik, itu dia rekomendasi untuk emiten BUMN karya, ada PTPP dan Wika yang masuk rekomendasi untuk trading buy jangka pendek. Jasa Marga hari ini akan RUPS, kemarin juga kami sempat berbincang bersama dengan CCO-nya. Semenarik apa sih Jasa Marga sehingga ternyata masuk dalam rekomendasi Anda setelah labanya mengalami kenaikan sekitar 26,7% laba bersih di kuartal 1 2023? Oke Mbak, Jasa Marga ini memang secara teknikal kemarin itu sangat menarik ya, karena itu naik signifikan dan disertai volume yang sangat besar ya Mbak. Kalau secara teknikal dia juga sudah breakout dari resisten 3430 dan membentuk cup and handle dengan target jangka pendeknya di 3800 seperti itu. Kalau saya lihat memang di kuartal 1 juga Jasa Marga dalam laporan keuangannya juga bisa menunjukkan kinerja positif ya, sehingga memang menjadi sentimen positif. Dan apalagi kalau kita perhatikan untuk di kuartal 2-nya nanti itu baru saja ada arus balik dan arus mudik ya,
di lebaran kemarin, dan tentunya seperti kita ketahui terjadinya peningkatan volume kendaraan yang mudik dan arus balik seperti itu, ini menjadi sentimen positif juga nih untuk di laporan keuangan kuartal 2 Jasa Marga, dan nantinya juga setelah Jasa Marga absen ya kurang lebih 2-3 tahun tidak membagikan dividen karena mereka sudah untungnya di tahun kemarin ada potensi RUPS hari ini Jasa Marga kembali membagikan dividen nih Mbak. Semoga saja ya gitu seperti itu, dan memang saya lihat secara teknikal kalau misalnya Jasa Marga itu break 3570 resisten terdekat maka akan lebih terkonfirmasi lagi untuk menguat sampai level 3800. Biasanya ketika ada informasi pembagian dividen kan market justru pricing, apalagi kalau nanti dalam RUPS benar-benar diumumkan sesuai dengan proyeksi dari market. Nah, gimana? Apakah ini lebih cocok bagi yang sudah memiliki sambil menanti dividennya, ataukah juga bagi yang belum punya ini peluang untuk masuk ke Jasa Marga? Justru ini menjadi peluang ya Mbak, ini sudah ada konfirmasi seperti itu secara teknikal karena dia sudah break ya seperti itu dari 3430 disertai volume yang besar. Ini juga membentuk up and handle, jadi memang kalau menurut saya para pelaku pasar sudah boleh masuk Mbak seperti itu karena sudah ada itu ya sinyal atau konfirmasi secara teknikal untuk saham Jasa Marga ini. Akan lebih confirm kalau berhasil break di 3510 ya? 3570 Mbak. 3570 betul. Saat ini di 3510 memang mengalami kenaikan 0,29%, tapi boleh udah mulai cicil dan waspada cut loss di 3430 ya? Betul Mbak. Oke. Resisten yang menjadi support hari ini. Satu lagi ada ASSA. Apa yang menarik dari ASSA sehingga Anda rekomendasikan dengan support 1035, resisten 1200? ASA ini membentuk itu Mbak pattern double bottom break neckline-nya sehingga secara teknikal untuk jangka menengah sampai panjang ini masih ada potensi kenaikan di saham ASA itu ke 1400 Mbak target double bottomnya. Berarti memang ada sekitar 30%-an ya seperti itu untuk saham ASA selama dia tidak turun lagi ya ke bawah 1030 seperti itu Mbak. Oke, asal tidak turun di 1030 ada peluang kenaikan sampai dengan 1200 ya. Sampai 1400 Mbak. Bahkan sampai 1400. 1045 saat ini boleh langsung buy, memang masih stagnan di pembukaan. Betul Mbak. Oke. Ada Jasa Marga, ASA, PTPP, dan juga Wika, pemirsa, tetapi keputusan investasi kami kembalikan kepada Anda. Dan sedikit saya sampaikan pembukaan perdagangan pada pagi hari ini, pemirsa, di mana indeks harga saham gabungan sudah dibuka dan masih melanjutkan penguatan yang terjadi pada penutupan kemarin. IHSG sesi 1 naik 0,23%, 6.795 naik 19 poin. Saya yakin 6.800 bisa tercapai dalam waktu dekat dan pembahasannya akan hadir. Mas Andika, kita jeda terlebih dahulu ya. Betul ya. Mbak. Pemirsa, tetaplah bersama kami, segmen Market Buzz segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami dan kita masih di segmen Market Buzz. Kami tampilkan pembukaan perdagangan pada pagi hari ini. Pemirsa, indeks harga saham gabungan melanjutkan penguatan yang terjadi pada perdagangan sore kemarin, di mana IHSG naik 0,19% di 6.792. Jakarta Islamic Index juga mendukung kenaikan IHSG dengan posisi 0,26%. LQ45 juga naik 0,24%. Dan kita lihat ada deretan saham top gainers. Ada GoTo yang melambung 3,67% di 113, BBNI naik 1,64%, 9.275, MPXL yang baru saja IPO kemarin naik hampir 10% di 159, RAM yang juga baru IPO pada hari Senin lalu pemirsa, atau Multivision ini ya, masih menguat 24,73% di posisi 454. Kembali bersama dengan Mas Andika Cipta Labora, analis PT Kanakahita Solvera. Mas Andika, bagaimana mencermati IHSG yang dekat-dekat ke 6.800 lagi nih, mulai ada arah untuk break lagi ke 6.800 meskipun ya memang seminggu terakhir asing mencatatkan net sell. Oke Mbak, pada pagi hari ini memang IHSG itu didorong oleh kenaikan saham GoTo ya. Pada pagi hari ini sangat signifikan break ya dia dari resistennya di 110 seperti itu, dan memang kalau secara teknikal itu IHSG kemarin itu memang mengindikasikan reversal ya karena adanya candle hammer seperti itu. Untuk jangka pendeknya sendiri untuk IHSG ini berpeluang ya Mbak ke 6.827 sampai
6.900 ya Mbak, untuk Oh, terdekatnya seperti itu. berarti ada peluang naik dulu ya untuk IHSG. Trennya saat ini IHSG dalam posisi apa? Apakah di sideways atau bagaimana? Sebenarnya ini untuk IHSG sendiri ya, kalau untuk jangka pendeknya memang masih akan tertekan ya, tapi Mhm. terbatas nih Mbak. Paling tidak Oke, dia masih akan mengejar support Fibo retracement 61,8% di 6.700 sampai 6.710. Namun oh secara tren jangka panjangnya itu IHSG masih bullish. Saya masih bullish. percayakan itu Mbak, saya percaya itu. Tren jangka panjang masih bullish, tapi jangka pendek ada peluang untuk menguji super 6710-an ya. Ya betul Mbak. Oke, kita lihat top losersnya pemirsa dalam data grafis berikut ini. BBRI menjadi kategori saham yang melemah dengan pelemahan 0,98% di 5.075. S Hardware turun 1,8% di 545. AKR Korporindo turun 1,66% di 1.480. BBKP turun 1,83% di posisi 107. Apakah dari saham-saham ini ada yang merupakan emiten di portofolio Anda pemirsa? Oke, kita mulai dari gainers dulu. GoTo, BBNI, MPXL, RAM, mana yang menjadi perhatian dari Kanaka Hita? Saya lebih tertarik ke Goto ya Mbak ya, karena Hmm. kalau orang kita lihat memang auto rejection itu sudah 3 hari ya. Ini juga baru IPO seperti itu, dan memang kalau saya lihat Goto ini ada itu ya, ada isu dia diyakini oleh banyak analis itu masuk indeks MSCI, dan dimana kalau Goto masuk indeks MSCI ini akan tentunya diborong oleh big money ya, para big money seperti itu bisa jadi sentimen positif Mbak untuk mendorong pergerakan saham Goto ke depannya. Oke, EBITDA-nya juga cenderung positif ya untuk kuartal 1 2023. Baik, kalau top losers ada BBRI, S Hardware, Akra, BBKP, ada yang Anda rekomendasikan dari keempat saham top loser pagi hari ini? Aces kalau saya lihat memang aksi profit taking untuk jangka pendek ya Mbak, karena untuk Aces sendiri sudah naik kurang lebih 5 hari perdagangan kemarin, sehingga memang harusnya dia akan ada koreksi jangka pendek aksi profit taking, dan karena juga sudah terkena target double bottomnya ya di 540 seperti itu Mbak. Jadi saya lihat kalau ada pelemahan di saham Aces bisa kita gunakan buy on weakness Buy seperti on itu Mbak. weakness. Itu dia ya, 540 jangan masuk dulu ya, masih ada peluang pelemahan lebih lanjut karena sudah mengalami kenaikan sepekan aja 20%. Jadi jangan buru-buru ya. Betul Mbak. Oke. Itu dia untuk rekomendasi pada pagi hari ini dan juga update perdagangan. Mas Andika, terima kasih banyak untuk sharing informasinya. Sukses selalu untuk Anda. Selamat pagi. Oke pemirsa, demikian perbincangan bersama dengan analis PT Kanaka Hita Solvera. Semoga bisa menjadi referensi untuk portofolio investasi Anda. Tapi lagi-lagi, keputusan investasi sepenuhnya kami kembalikan ke Anda.